langsung move on dan fokus kembali raih juara di Liga 1 musim ini. Alhamdulillah Persib Bandung dapat 7 kabar gembira sekaligus jelang lawan PSS Sleman. Bojan Hodak langsung ambil keputusan cerdas begini. Bobotoh auto full senyum. Simak ulasan video ini sampai selesai. Bek muda berbakat Timnas Indonesia naturalisasi. Justin Hubner dalam kondisi free usai keluar dari Wolverhampton. Manajemen Persib Bandung gerak cepat langsung terbang ke Inggris untuk bicarakan kontrak khusus dengan Justin di sisa musim kompetisi Liga 1 musim ini. Jadi harapanku usai sang pemain buat keputusan begini. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah. Doa publik bobotoh terkabulkan. Begini pernyataan tegas dan hebat Mark Klok jelang laga Persib lawan Sleman di Stadion Manahan Solo. Sampai keluarkan statement luar biasa ini demi kebahagiaan bobotoh Persib. Saksikan semuanya hanya di sini. Zalnando tiba di markas Persib Bandung di lapangan Sidolik usai Rezaldi Hehanusa dipastikan cedera masih dalam waktu yang lama akan terjadi beberapa hari ke depan. Bojan Hodak sampai katakan hal ini ke publik demi jaga asa Persib juara Liga 1. Simak penjelasan utamanya berikut ini. Pembenci Persib auto menangis melihat ini. Sempat hina-hina Maung Bandung sebagai badut Asia. Kini malah Liga Indonesia ditolong oleh King Persib untuk musim 2026-2027. Kok bisa Persib Bandung berbuat hebat kayak gini? Simak ulasan lengkapnya. Pasang telinga kalian baik-baik. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Para pemain yang tampil di pertandingan melawan Zhejiang FC menjalani menu latihan pemulihan yang dipimpin oleh asisten pelatih Yaya Sunaria. Sementara itu pemain-pemain lain yang tidak bermain penuh sudah lebih dulu diasah kemampuannya di bawah arahan Bojan Hodak, asisten pelatih Igor Tolić, dan pelatih kiper Luis Passos. Bojan Hodak yang mengawasi persiapan tim yakin bahwa PSS akan tampil dengan motivasi tinggi karena dorongan kuat untuk keluar dari zona degradasi. Ini bukan keuntungan karena kami bermain tandang. Jadi dimanapun ketika bermain tandang, tuan rumah selalu diuntungkan, kata Bojan Hodak. Namun tentu saja kami akan menghadapi laga yang berat karena mereka tuan rumah akan berjuang keras untuk merangkak keluar dari zona degradasi. Dia menambahkan semua tim yang berada dalam situasi seperti itu selalu sangat berbahaya. Jadi kami harus 100% fokus di dalam pertandingan jika ingin meraih hasil positif. Bojan Hodak juga mengungkapkan bahwa ia akan membawa 21 pemain dalam lawatan ke kota Solo untuk menghadapi PSS. Misi besar untuk membawa PSS keluar dari zona degradasi semakin memanas dan pertandingan ini dipastikan akan berjalan dengan ketegangan tinggi. Apa yang kalian harapkan dari laga ini? Berikan komentar kalian di bawah. Bek muda berbakat Timnas Indonesia naturalisasi. Justin Hubner dalam kondisi free usai keluar dari Wolverhampton. Manajemen Persib Bandung gerak cepat langsung terbang ke Inggris untuk bicarakan kontrak khusus dengan Justin di sisa musim kompetisi Liga 1 musim ini. Jadi harapanku usai sang pemain buat keputusan begini. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya di sini. Secara terbuka, bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Keputusan itu ia bagikan melalui Instastory-nya di akun @justinhubner5. Dalam unggahannya, Justin menuliskan "Lot of people ask me why I am not playing here." Dalam kurung, banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini.
I am gonna leave this club this season. It's crazy that the best defender here hasn't got any opportunities. Aku akan meninggalkan klub ini musim ini. Gila karena back terbaik di sini tidak punya kesempatan, tulis Justin. Mengungkapkan kekecewaannya karena tidak diberikan kesempatan bermain meskipun merasa menjadi salah satu back terbaik di klub. Keputusan ini membuka peluang bagi sejumlah klub untuk mendekati Justin Hubner, salah satunya adalah Persib Bandung yang tengah mencari pemain belakang baru. Meski peluang Justin untuk melanjutkan karier di luar negeri masih terbuka lebar, tawaran dari klub-klub Indonesia bisa menjadi alternatif yang menggiurkan. Terlebih, jika ia benar-benar angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers, Persib Bandung tidak perlu mengeluarkan biaya transfer yang tentunya bisa menjadi keuntungan bagi klub. Kini pertanyaannya adalah apakah Justin Hubner benar-benar akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers pada paruh musim ini atau justru sebaliknya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Bagaimana menurutmu, apakah Persib Bandung harus mengejar kesempatan ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah. Doa publik Bobotoh terkabulkan. Begini pernyataan tegas dan hebat Mark Klok jelang laga Persib lawan Sleman di Stadion Manahan Solo. Sampai keluarkan statement luar biasa ini demi kebahagiaan Bobotoh Persib. Saksikan semuanya hanya di sini. Kapten tim Persib Bandung, Mark Anthony Klok, mengungkapkan rasa bangganya atas kerja keras dan semangat juang yang dimiliki oleh rekan-rekannya dalam mengarungi kompetisi AFC Champions League 2 ACL 2 musim 2024-2025. Luar biasa, luar biasa. Itu dalam kurung fighting spirit pemain. Saya bangga, fighting spirit sangat baik, ujar Klok. Namun meski memuji semangat tempur tim, Klok juga mengakui bahwa Persib tidak seharusnya selalu bergantung pada fighting spirit semata. Hal ini menurutnya dapat membuat tim kesulitan seperti yang terjadi saat melawan Zhejiang FC. Tapi harusnya tidak usah dalam kurung mengandalkan fighting spirit selalu. Kita juga harus bisa kontrol permainan atau unggul dalam permainan. Tapi oke, fokus ke liga sekarang, tambah Klok. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun semangat juang adalah hal yang sangat penting, Persib perlu meningkatkan aspek teknis dan penguasaan permainan agar bisa tampil lebih konsisten dan efektif di lapangan. Kedepan, Mark Anthony Klok berharap timnya bisa lebih mengontrol jalannya pertandingan dengan lebih baik dan fokus untuk meraih hasil positif di kompetisi domestik. Apa pendapatmu tentang pernyataan Klok ini? Bagikan komentar kamu. Zalnando tiba di markas Persib Bandung di lapangan Sidolik usai Rezaldi Hehanussa dipastikan cedera masih dalam waktu yang lama akan terjadi beberapa hari ke depan. Bojan Hodak sampai katakan hal ini ke publik demi jaga asa Persib juara Liga 1. Simak penjelasan utamanya berikut ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sudah mulai merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat timnya pada putaran kedua Liga 1 2024/2025. Salah satu keputusan yang akan diambil adalah memulangkan Zalnando dari PSIS Semarang yang sejak awal musim dipinjamkan ke klub tersebut. Zalnando dipinjamkan ke PSIS dengan tujuan untuk mendapatkan menit bermain setelah pulih dari cedera. Namun rencana pemulangan Zalnando kini semakin mendesak setelah cederanya Muhammad Rezaldi Hehanussa yang diperkirakan akan absen dalam waktu yang cukup lama. Sejak awal Liga 1 2024-2025, Rezaldi yang akrab disapa Bule baru sekali tampil, yaitu saat laga away melawan Dewa United pada pekan kedua, yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Setelah pertandingan itu, Rezaldi belum terlihat lagi di daftar susunan pemain Persib hingga pekan ke-11. Saya rasa kami perlu membawa Zalnando kembali karena Rezaldi harus absen hingga beberapa bulan, ungkap Bojan Hodak menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
Keputusan ini tentu menjadi langkah penting bagi Persib dalam menghadapi putaran kedua kompetisi, di mana mereka harus memperkuat kedalaman skuad untuk menjaga performa tim tetap optimal. Apakah langkah ini bisa membawa dampak positif bagi Persib? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Pembenci Persib auto menangis melihat ini. Sempat hina-hina Maung Bandung sebagai badut Asia. Kini malah Liga Indonesia ditolong oleh King Persib untuk musim 2026-2027. Kok bisa Persib Bandung berbuat hebat kayak gini? Simak ulasan lengkapnya. Pasang telinga kalian baik-baik. Koefisien Indonesia dalam ranking klub Asia kemungkinan besar akan turun. Meski raihan 5 poin yang didapat Persib di AFC Champions League 2 ACL 2 musim 2024-2025 bisa berdampak positif terhadap poin Indonesia. Pelatih Persib, Bojan Hodak, berharap hasil tersebut bisa membantu Indonesia untuk menambah wakil di ACL 2 menjadi 2 tim di musim depan. Satu hal lagi, hal penting menurut saya adalah kami dengan hasil yang didapat mendapat poin untuk membuat Indonesia punya 2 tim di ACL, kata Bojan Hodak. Menurutnya, ini adalah langkah penting bagi semua klub, di mana mereka ingin berkontribusi untuk memperkuat posisi Indonesia di kompetisi klub Asia. Jadi ini hal yang penting untuk semua klub. Liga membantu kami, jadi kami juga mau membantu Liga dan PSSI, ungkapnya. Saat ini Indonesia hanya memiliki 1 wakil di ACL 2 musim depan, dan itu pun harus berjuang melalui jalur play-off untuk bisa lolos. Keberhasilan Persib dalam menambah poin bagi Indonesia di kompetisi ini tentu menjadi harapan besar agar Liga Indonesia bisa semakin berkembang dan mendapat lebih banyak kesempatan di level Asia. Apa pendapatmu mengenai peluang Indonesia untuk menambah wakil di ACL 2? Berikan komentarmu. Berkelas alhamdulillah. Nah gini dong mantap, ini baru top. Marten pas sudah tiba di Indonesia, mau liburan di Bali. Simak videonya, fans Garuda seketika bisa ikut bahagia ketika melihatnya. Fans timnas sejati harus tahu, inilah fakta dedikasi yang luar biasa. Tolak tawaran hampir 7 miliar rupiah, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dapat pujian di forum Oxford United. Alasannya Marcelino sungguh bikin haru seluruh pecinta timnas. Fokus di karir supaya semakin meningkatkan timnas Indonesia. Benar-benar tidak masuk akal. Pratama Arhan jadi omongan media Jepang. Setelah dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, sampai singgung, hal di luar nalar ini. Tanda-tanda Jepang mulai ketar-ketir sama King Indo kah? Tonton beritanya dengan seksama. Mimin, pastikan kalian juga terkejut ketika mengetahui singgungannya. Yes, ini dia. Ini baru top Marco Top. Pulih dari cedera engkel. Jordi Amat sudah tak sabar bela timnas Indonesia. Sang pangeran Jordi Amat siap ikuti seluruh arahan Shin Tae-yong. Entah dicadangkan atau tidak, Jordi Amat tetap bangga dengan timnas Indonesia. Dasar tukang kompor bikin geram. Strategi licik timnas Jepang untuk tumbangkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedoknya baru disadari akhir-akhir ini. Ternyata sudah direncanakan jauh-jauh hari. Simak fakta baru ini, kalian akan sangat geram mendengar kabar ini. Wow, mengejutkan. Kabar ini benar-benar gila. Coach Justin minta Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia jika gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa alasan sebenarnya? Simak fakta mengejutkannya hanya di channel ini. Gimana menurut kalian guys? Tulis pendapat hebat kalian di kolom komentar usai mendengarkan Coach Justin. Dan gue setuju sama Eric Thohir kalau bilang ya nggak ada diskusi lagi. Dan kalau sana nggak masuk 4 besar, Shin Tae-yong pecat. Yes, ini dia. Ini baru top Marco Top. Pulih dari cedera engkel. Jordi Amat sudah tak sabar bela timnas Indonesia. Sang pangeran Jordi Amat siap ikuti seluruh arahan Shin Tae-yong.
Entah dicadangkan atau tidak, Jordi Amat tetap bangga dengan timnas Indonesia. Bek Johor Darul Takzim, Jordi Amat mengungkap kegembiraannya bisa kembali ke atas lapangan dan dipanggil ke timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut digelar pada 15 dan 19 November 2024. Dua pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi Amat akhirnya kembali pulih dari cederanya. Bek 32 tahun tersebut masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Bek JDT tersebut cedera saat membela timnas Indonesia. Jordi mengalami cedera di bagian engkel. Kondisi tersebut membuat Jordi Amat absen saat timnas Indonesia kalah di markas Cina. Ex-pemain Swansea City tersebut dipulangkan sesaat sebelum laga lawan Cina. Kondisi tersebut membuatnya absen beberapa waktu bersama Johor Darul Takzim. Jordi Amat mengaku bahwa cederanya sangat serius. Cederanya tersebut memerlukan perawatan khusus. Meski begitu, dirinya gembira karena kondisi engkelnya sudah membaik. Dirinya sudah tak sabar kembali beraksi di lapangan hijau dalam waktu dekat. Saya merasa senang, ujar Jordi Amat, dikutip dari kanal YouTube resmi Johor Darul Takzim. Saya sudah bisa kembali tim. Sudah sembuh dari cedera. Sejujurnya, setelah bersama tim nasional, itu cukup berat. Karena ada masalah dengan engkel saya. Tetapi sekarang setiap hari makin membaik. Jadi sungguh menyenangkan. Saya tak sabar untuk kembali ke tim dan juga timnas. Saya sangat menantikan ini, ujarnya. Dasar tukang kompor bikin geram, strategi licik timnas Jepang untuk tumbangkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedoknya baru disadari akhir-akhir ini. Ternyata sudah direncanakan jauh-jauh hari. Simak fakta baru ini, kalian akan sangat geram mendengar kabar ini. Strategi licik timnas Jepang untuk menumbangkan timnas Indonesia di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Awalnya, laga timnas Indonesia versus Jepang sedianya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 14 November 2024 malam WIB. Namun, Federasi Sepak Bola Jepang meminta laga timnas Indonesia versus Jepang dimundurkan 1 hari dari 14 menjadi 15 November 2024. Setelah JFA meminta izin kepada PSSI dan FIFA, laga pun mundur 1 hari menjadi Jumat, 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lantas, apa alasan JFA memundurkan jadwal laga timnas Indonesia versus Jepang? Beredar kabar, Jepang meminta laga diundur karena Takefusa Kubo dan kawan-kawan membutuhkan waktu istirahat lebih panjang. Sebab, mayoritas personel timnas Jepang bermain di Eropa. Untuk terbang dari Eropa ke Indonesia membutuhkan waktu yang panjang, yang mana biasanya membutuhkan lebih dari 12 jam penerbangan. Mundurnya laga ini sejatinya merugikan timnas Indonesia. Sebab, persiapan timnas Indonesia jelang menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024 malam, WIB menjadi terganggu. Sekarang harapannya, perubahan jadwal tidak memengaruhi persiapan timnas Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong diharapkan bisa menggilas Jepang dan Arab Saudi pada FIFA Matchday November 2024. PSSI menargetkan timnas Indonesia meraup 4 angka kontra Jepang dan Arab Saudi. Tambahan 4 poin dibutuhkan timnas Indonesia untuk menjaga peluang merealisasikan target, yakni lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.